Berjumpa kembali bersama Abuna dalam ibadah G2CC Family. Dan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami rindu mendengar isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Dan berdampak pada tubuh fisik kami. Karena firman-Mu itu berkuasa. Maka hadirlah melalui firman-Mu di setiap rumah kami masing-masing, dan kami percaya seperti Engkau hadir di tempat Abuna, demikian juga Engkau hadir di rumah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online G2CC pada sore hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami percaya firman Tuhan akan membawa terobosan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan belajar dari Perjanjian Lama hari ini dalam perikop yang mungkin sudah sering kita baca. Saya ingin mengajak kita merenungkan kembali di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perikopnya berjudul Minyak Seorang Janda. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita mulai melihat ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ini adalah situasi. Dan situasi itu melibatkan seorang janda dari hamba Tuhan yang menjadi murid dari sekolah Nabi Elia. Setelah Elia terangkat naik ke sorga, sekolah Nabi itu diteruskan oleh Elisa, dan rupanya dia meninggal dunia. Di zaman Perjanjian Lama, bahkan di zaman Perjanjian Baru, saudara, laki-laki, terutama suami dan anak pertama, itu adalah tumpuan bagi kehidupan ekonomi keluarga. Jadi kalau laki-laki meninggal dunia, maka itu menjadi alamat atau pertanda buruk di dalam keluarga itu. Masih ingat kisah pemuda Nain ketika anak laki-laki itu meninggal dunia dan sangat ditangisi oleh ibunya. Kemudian berjumpa dengan Yesus di luar gerbang kota dan terjadi keajaiban. Yesus membangkitkan anak laki-laki itu. Tapi sesaat sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, wanita ini mengalami kesedihan yang sangat besar. Karena anak laki-laki adalah tumpuan ekonomi keluarga. Sama halnya dengan yang dialami oleh wanita janda ini datang kepada Elisa, kepada Nabi, kepada covering rohani mereka, mengadukan halnya. Dia artinya sudah tidak memiliki tempat lagi untuk menyampaikan isi hatinya terhadap situasi yang sedang dia alami. Wanita ini berada di dalam krisis, wanita ini berada di dalam ketakutan, wanita ini berada di dalam intimidasi. Karena dia mengalami kesulitan hidup. Dia tidak memiliki andalan lagi, dan kalau kita terus membaca perikop ini, kita akan melihat bahwa mereka memiliki anak yang masih kecil, belum bisa diandalkan untuk bekerja. Dan janda di zaman Perjanjian Lama, bahkan di zaman Perjanjian Baru, saudaraku, identik dengan kemiskinan. Ya, identik dengan kemiskinan. Itu sebabnya dalam kitab Musa ada satu ketentuan untuk memelihara para janda. Masih ingat kisah Rut? Bagaimana dia pergi ke ladang Boas dan ikut menuai gandum yang sengaja disisakan untuk orang-orang miskin. Termasuk Rut di dalam rombongan yang mencari gandum dari sisa-sisa gandum dan jelai di ladang Boas karena status kejandaannya. Itu sebabnya seperti Abuna katakan tadi, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan anaknya laki-laki akan berada di dalam, dan pasti berada di dalam kesulitan ekonomi. Wanita ini berada di dalam krisis. Itu alasannya. Mungkin juga kita berada di dalam situasi yang sama seperti yang dialami oleh wanita ini. Hanya latar belakang atau background dari kesulitan kita berbeda, tidak sama. Tapi sore hari ini kita akan belajar bagaimana bisa keluar dari krisis seperti dialami oleh wanita ini. Situasi wanita ini sungguh sulit ya. Dia rupanya
melanjutkan hidup dengan meminjam uang kepada orang, mungkin kepada tetangga, mungkin kepada teman-temannya. Tapi ketika dia berada di dalam situasi di mana tidak mampu lagi mengatasi kesulitan keuangan itu, dia sudah tidak punya jalan keluar. Dan di zaman itu, kalau kita tidak sanggup membayar hutang kita kepada seseorang, maka benda di rumah kita bisa disita. Yang paling tinggi adalah kita bisa mengambil seseorang dari rumah itu. Dan karena wanita ini sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali anaknya, maka tentu saja para penagih hutang akan membawa anak dari wanita ini sebagai jaminan supaya wanita ini segera melunasi hutangnya. Tapi apa daya, tidak ada jalan keluar. Pernahkah saudara berada dalam situasi jalan keluar seperti dialami oleh wanita janda ini? Banyak orang hari-hari ini sedang berada dalam situasi yang seperti itu, saudara. Di depan tidak ada jalan, di belakang tidak ada jalan, di kiri kanan tidak ada jalan, terjepit. Dan kita berada di dalam ancaman, di mana orang-orang bisa berkuasa atas kita, bisa membawa kita di dalam penjara, bisa menghukum kita, bisa melibatkan debt collector, ya, bertindak semena-mena atas hidup kita. Kita terancam. Entah apa alasan saudara berada dalam situasi yang sama, tapi saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa sore hari ini ketika kita datang pada Tuhan, kita akan mendapat jalan keluar. Wanita ini mengambil langkah yang tepat. Ya, dia mengambil langkah yang sangat baik dan bijak. Dia datang kepada Elisa. Elisa adalah kepala sekolah atau pemimpin dari pelayanan suaminya. Rupanya nabi ini atau mantan suami atau almarhum yang menjadi suami wanita ini menjadi bagian dari tim profetik Elisa. Paling tidak dia menjadi bagian dari sekolah kenabian Elisa, saudara. Lalu dia berkata kepada Elisa, hambamu suamiku, ya dia gunakan kata hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Betapa pentingnya hari-hari ini ketika kita berada dalam situasi yang sedang terdesak seperti wanita ini, betapa pentingnya kita memiliki klaim. Klaim apa? Klaim bahwa kita itu takut akan Tuhan. Itu bukan sekedar klaim, hanya sekedar statement kosong, saudara. Tapi jejaknya membuktikan bahwa kita itu memang takut akan Tuhan. Karena Nabi di zaman perjanjian lama identik dengan suara Tuhan. Maka wanita ini berusaha mencari kehendak Tuhan dengan datang kepada Elisa. Minta didoakan, minta jalan keluar, minta penyelesaian. Nabi, ingat ya, adalah representasi dari suara Tuhan. Jadi ketika Anda berada di dalam keadaan terjepit, entah apa saja yang menyebabkannya terjadi, mari review. Sudahkah Anda memang bisa punya argumentasi bahwa Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan? Karena hanya dengan cara itu Anda mengenal jalan Tuhan. Orang kalau tidak takut akan Tuhan, tidak akan pernah mengenal jalan Tuhan, saudaraku. Dia akan mengenal jalan-jalan yang lain. Mungkin mengenal jalan manusia, mungkin mengenal kekuatan-kekuatan yang tidak berasal dari Tuhan. Tapi wanita ini mengklaim, artinya memang terbukti bahwa suaminya takut akan Tuhan. Jadi dia pantas untuk mencari Tuhan. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak pantas mencari Tuhan. Kenapa? Karena sementara kehidupan yang diperlihatkan atau sudah dijalaninya tidak takut akan Tuhan, giliran punya masalah, cari Tuhan. Nah, ini namanya keterlaluan. Mari kita belajar, saudara, untuk menjadi orang-orang yang tidak demikian. Hanya ketika Anda mengenal jalan Tuhan, Anda bisa mencari Tuhan. Makanya betapa penting disebut dengan trek rohani. Kalau kita sudah terbiasa mengenal jalan Tuhan, maka ketika kita memiliki pergumulan dan masalah, kita akan pasti bisa mencari dan tahu jalannya menuju Tuhan itu untuk menyampaikan masalah itu seperti apa. Kita tahu. Orang-orang yang tidak mengenal jalan Tuhan adalah orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Entah apa yang menjadi kesibukan hidupnya, kesana, kemari, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Baru ketika dia memiliki masalah, dia baru mencari Tuhan, baru kebingungan, kelabakan. Jalannya kemana? Bagaimana ini? Harus seperti apa? Nah, belajar dari wanita ini. Kita perlu memiliki pengalaman, kedalaman dengan Tuhan,
Supaya kita tahu, oh nanti kalau ada masalah seperti ini, saya tahu harus kemana. Itu pelajaran yang pertama. Kita lihat dari pasal 4 ayat 1. Mari kita lihat lanjutan dari kisah ini. Dalam ayat yang kedua, apa jawab Elisa kepada wanita ini? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sebenarnya Elisa tahu nggak sih sebagai seorang nabi mengenai kebutuhan dan apa yang harus dilakukan untuk janda ini? Tahu, saudara. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita, nggak usah diminta, dia tahu. Tapi Tuhan butuh kita untuk meminta kepadanya. Tuhan butuh kita ngomong, Tuhan butuh kita berseru kepadanya. Tuhan tolong. Saya sebagai orang tua tahu kebutuhan revival anak saya, tapi saya senang kalau dia meminta. Karena artinya dia mengandalkan saya. Dia tahu kepada siapa harus meminta. Makanya Tuhan mengajar kita berdoa. Mintalah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya. Tapi dia senang jika anak-anaknya itu meminta kepadanya. Itu artinya ada dua. Anak-anaknya percaya kepadanya. Dan kedua, anak-anaknya tahu bahwa kebutuhan dan pergumulan itu jawabannya hanya di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau bentuk kita hari ini melalui pengalaman dari wanita janda yang berjumpa dengan Elisa. Dan Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ingat, Abuna menjelaskan tadi bahwa Nabi adalah representasi suara Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menolak. Tuhan selalu datang dan menawarkan bantuannya, membuka tangannya. Abuna itu paling senang, saudara, kalau saya WA seseorang misalnya, dan dia memulai percakapan dan berkata, Shalom Abuna, apa yang bisa saya bantu? Dan saya mulai mempraktikkan itu. Saya senang. Wow, orang ini welcome banget, saudara. Terlebih Tuhan sangat welcome buat setiap anak-anak yang mencarinya, yang percaya kepadanya, dan tahu bahwa solusi ada di dalam Tuhan. Saudaraku, selalu ada solusi di dalam Tuhan. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu Elisa melanjutkan kalimatnya. Beritahukanlah kepadaku apakah yang kau punya di rumah. Saudara, ini adalah langkah pertama Elisa menjawab keperluan dan kebutuhan wanita ini. Ingat, dari awal tadi kita tahu wanita ini berada dalam keadaan krisis, terjepit, ada masalah keuangan, saudara. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Terjadi perbedaan paradigma di sini. Ada perbedaan perspektif. Elisa bertanya, apa yang kamu punya di rumahmu? Wanita ini berkata, aku tidak punya sesuatu apapun di rumah. Mungkin dalam perspektif wanita ini adalah sesuatu benda berharga atau sesuatu yang dijual. Orang kalau berada di dalam keadaan terjepit, saudara, maka ingatannya atau pandangannya atau perspektifnya hanya terhadap benda-benda berharga. Sehingga dia mengabaikan yang lain. Saya pernah memberikan contoh seperti ini kepada saudara. Kalau kita lagi banyak uang, maka di meja, di kantong kita, atau di dashboard mobil, uang receh kecil kita abaikan. Tapi coba giliran Anda membutuhkan sesuatu, maka Anda akan begitu menghargai setiap keping uang yang Anda temukan, lalu dikumpulkan untuk membeli keperluan saudara. Wanita ini menjawab Elisa ketika Elisa bertanya kepadanya, apa yang kau punya di rumah? Lihat paradigmanya. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, saya mau beritahu kepada Anda semua, bahwa wanita ini rupanya memiliki perspektif yang salah. Dia lupa bahwa, dan dia mungkin tidak tahu ya, bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara apa saja. Mungkin wanita ini berkata, aku tidak punya sesuatu yang berharga. Aku tidak punya sesuatu yang bisa saya jual. Aku tidak punya sesuatu yang berpotensi untuk membalikkan situasiku, yang berpotensi menjadi solusi dari masalahku. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Lihat wanita ini, aku tidak punya sesuatu apapun di rumah. Tidak punya katanya. Tapi coba lihat kalimatnya, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Berarti dia punya. Hanya dia tidak menganggap itu penting. Hanya dia tidak menganggap itu berharga. Saudara, segala yang kita punya di dunia ini, besar, kecil, berharga, tidak berharga, menurut kita,
itu sangat penting dan bisa dijadikan pintu masuk oleh Tuhan untuk menolong atau memberkati anak-anaknya. Wanita ini tidak menganggap penting buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak itu di zaman itu adalah sesuatu yang lazim dan menjadi benda yang umum ditemui di dapur. Dan biasanya di rumah orang miskin tempatnya tidak di dapur, ditaruh di atas jendela, ditempatkan di situ, kapan dibutuhkan maka diambil lagi atau dipergunakan. Ini adalah minyak zaitun, buli-buli, dan ukuran buli-bulinya itu kecil. Seperti lihat tangan Abuna ini kurang lebih sepanjang ini atau sebesar ini. Bejana dibuat dari buli-buli tanah liat, bukan bejana yang besar, saudara, tapi tempat penyimpanan minyak untuk kebutuhan rutin sehari-hari. Wanita ini tidak menganggap itu penting, entah berapa isinya, volume yang ada di dalam buli-buli itu, tapi mungkin itu adalah minyak yang tersisa, yang masih baik, yang belum pernah dipakai oleh wanita ini. Disinilah cara Tuhan membalik situasi wanita ini. Tuhan bekerja melalui buli-buli itu. Lihat apa jawaban Elisa kepada wanita ini. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Artinya Elisa berkata kepada wanita itu, sekarang ini solusinya. Kamu pergi. Pergi kemana? Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ini yang disebut dengan petunjuk, saudara. Ketika kita berada di dalam masalah, problem, dan kita berdoa, mencari Tuhan, Tuhan itu bertindak kepada kita dengan memberikan petunjuk. Ada hal yang harus kita kerjakan. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk, nah ini solusinya, lakukan ini. Selanjutnya, bagian dan tanggung jawabku. Kadang-kadang ada yang salah dalam cara kita menerima atau mencari solusi Tuhan. Kita maunya Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Seperti sulap, simsalabim, pas, masalah langsung beres. Tidak demikian dalam cara kerja Tuhan. Tuhan memang mendengar doa, Tuhan memang menjawab segala pergumulan, kesulitan hidup kita ketika kita datang kepadanya, tapi dia bekerja melalui usaha manusia. Jadi duduk diam saja, selesai doa kita menunggu mujizat datang, itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan bekerja melalui tindakan manusia. Ketika wanita ini datang minta solusi, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan petunjuk. Maka saudara, perhatikan baik-baik betapa pentingnya mendengar setiap petunjuk Tuhan. Alkitab ini petunjuk Tuhan loh, saudara. Kita bisa belajar dari pengalaman para tokoh yang tertulis di dalamnya untuk menjadi jawaban bagi hidup kita. Maka kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, jauh-jauh dari Alkitab, bagaimana kita bisa mendapat petunjuk Tuhan? Ketika Anda memberikan barang elektronik, membeli barang elektronik, sebelum Anda memakai barang itu, ada selalu disertai dengan buku atau kertas petunjuk. Bagaimana merakitnya, bagaimana menghidupkannya, bagaimana mengoperasikannya. Petunjuk itu penting supaya kita tidak salah melangkah. Coba kalau Anda tidak baca petunjuk, sok tahu, Anda sendiri yang rugi. Barang-barang elektronik tertentu, ada langkah-langkah step by step yang harus dilakukan untuk mengoperasikannya. Anda melanggar langkah-langkah itu, alat bisa rusak. Seperti itu di dalam Tuhan. Makanya ketika kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepada kita melalui petunjuknya. Dengarkan baik-baik setiap petunjuk Tuhan dan patuhi petunjuk itu tepat persis seperti yang dikatakannya. Apa yang petunjuk Tuhan yang datang kepada wanita ini melalui Elisa? Disuruh pergi kepada tetangga-tetangga untuk meminjam bejana-bejana kosong. Tadi Abuna jelaskan bahwa buli-buli itu kecil seperti ini, tapi bejana yang kosong yang dimaksudkan oleh Elisa adalah untuk mengambil air. Ketika pergi ke sumur misalnya, maka air ditampung di dalam bejana, dibawa ke rumah, lalu dituang dalam bejana yang lebih besar, atau kadang-kadang memang bejana itu ditaruh di situ penuh dengan air. Lalu pergi lagi ambil bejana yang lain, penuh. Jadi volumenya lebih besar dari buli-buli ini. Sangat tidak logis sebetulnya. Wanita ini diminta oleh Elisa untuk pergi kepada tetangga-tetangganya yang mungkin dia utangi. Ya,
Sayang sekali Alkitab tidak menjelaskan kepada kita. Tapi yang penting bagi kita di kisah ini bukan respon orang-orang yang dimintai atau dipinjami bejana, saudara. Respon yang penting bagi kita, maksud saya, di dalam kisah ini adalah respon wanita ini. Dia mungkin menahan malu ya, mengumpulkan segenap keberanian yang ada di dalam dirinya untuk datang meminta belas kasihan orang-orang, tetangganya loh. Saya percaya dia ngutang pada tetangga-tetangganya, ya, untuk meminjam bejana. Nah, saya percaya di masa itu meminjam bejana bukan perkara yang penting, saudara. Ya udahlah, pinjam, mau berapa, 2, 3, bawa. Ya, mereka juga tahu situasi wanita ini perlu ditolong, miskin. Jadi oke, pinjam. Mungkin mereka juga tidak terlalu memikirkan, tapi itulah yang terjadi. Wanita ini kemudian mengikuti petunjuk itu setelah dia meminjam bejana-bejana itu bersama anak-anaknya, diminta masuk ke dalam kamar, ya, ke dalam rumah dan menutup pintu. Lalu apa kata Elisa? Setelah itu, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Tuanglah. Minyak apa, saudara? Minyak di dalam buli-buli. Disuruh tuang ke dalam setiap bejana. Wow. Luar biasa. Wanita ini tidak mempertanyakan hal yang tidak logis. Dia tidak berkata nanti kalau dituang habis, terbuang percuma. Padahal itu yang tersisa yang aku miliki. Dia tidak mempertanyakan itu. Kadang-kadang yang menghambat kita untuk menerima keajaiban dari Tuhan adalah kita mempertanyakan setiap steps, langkah-langkah dari Tuhan itu. Kita mempertanyakan langkah pertama, kita mempertanyakan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan kita membenturkan langkah-langkah dan solusi dari Tuhan dengan akal pikiran kita. Dengan apa itu, logika kita yang berkata, kok bisa begini? Ngapain sih harus seperti ini? Kita butuh penjelasan. Saudara, yang namanya taat selalu Abuna ajarkan. Yang namanya taat tidak butuh penjelasan. Pergi ke sini, pergi. Datang ke sini, datang kemari, datang. Lakukan ini, lakukan. Mengenai pengertiannya Anda tidak butuh itu. Taat, T-A-A-T. Dibaca di arah yang berlainan juga sama, T-A-A-T. Jadi ketaatan itu tidak membutuhkan pengertian. Ketaatan itu mendahului bahkan pengertianmu. Mengertinya itu dalam Tuhan itu belakangan, saudara. Taat dulu. Ini yang menjadi faktor kegagalan anak-anak Tuhan. Belajar dari wanita ini. Sangat tidak logis solusi dari Elisa. Tapi dia mau melakukan itu. Udah disuruh tebal muka minjam bejana kosong. Sekarang disuruh melakukan hal yang menurutnya mustahil. Bahkan itu adalah benda satu-satunya yang terakhir yang dia miliki. Dituang. Lah tuang gimana? Ya, nurut aja. Tuang. Lihat ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ada kata-kata profetik di situ. Tuang, dan mana yang penuh, angkatlah. Ini yang seringkali kita lupakan dalam kisah ini. Tuang, dan mana yang penuh, angkatlah. Coba lihat, saudara. Seharusnya wanita ini tahu, dan seharusnya juga kita mengerti. Tuang dan mana yang penuh. Berarti pada saat kita menuang, disitulah mujizat pasti akan terjadi. Amin. Saat kita menuang. Ini keadaan krisis loh. Keadaan yang sedang sulit dialami oleh wanita ini. Tapi situasi ini dipergunakan oleh Tuhan untuk membuka mata wanita ini. Dan juga membuka mata kita. Justru di masa krisis kadang-kadang kita bahasa Jawanya itu ngungkuti semua untuk diri kita. Kita tidak mau menuang. Menyimpan semua untuk diri kita. Nanti setelah pandemi selesai, coba evaluasi lemari obatmu. Seberapa banyak stok vitamin yang tidak Anda pergunakan. Yang tidak Anda pakai, yang seharusnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Nanti setelah pandemi selesai, coba cek. Masihkah ada tabung-tabung oksigen yang sengaja Anda simpan di rumahmu dan tidak kepakai. Sementara selama pandemi orang membutuhkan itu. Coba cek. Kadang-kadang sifat manusia itu saya tidak menyebutnya takabur ya, tapi ya manusia itu kadang-kadang mengumpulkan untuk dirinya. Padahal dia sendiri tidak menggunakan itu semuanya. Seharusnya itu lebih bermanfaat kalau menolong dan memberkati orang lain. Itulah yang dimaksud dengan tuanglah. Tuanglah.
Jadi kalau Anda mau diberkati di dalam masa krisis seperti hari-hari ini, atau entah apapun krisis yang sedang Anda alami hari-hari ini, justru tuanglah. Tuang. Ketika Abuna membangun gereja kita, ada satu gereja yang tiba-tiba datang minta tolong. Saya berkata, wah ini masih ada uang lah, kita tolong dulu gereja ini. Dari apa yang ada pada kita. Nah saya tahu kalau saya tolong itu maka uang habis. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya menuang, Abuna menuang, justru ketakutan saya itu menjadi tidak beralasan. Kenapa? Minggu depannya Tuhan gantikan 10 kali lipat dari apa yang saya berikan kepada gereja itu. Jadi pundi-pundinya itu jadi terisi bahkan lebih banyak. Coba Abuna tidak pernah menuang. Ayo belajar, saudara. Belajar. Jangan menyimpan untuk dirimu sendiri. Hanya selama dibutuhkan, pertolonganmu itu akan berarti bagi orang lain. Kalau dia sudah tidak butuh, Anda nawar-nawarin, mau oksigen nggak? Mau vitamin nggak? Nggak dibutuhkan. Ya? Butuh bantuan ini nggak? Butuh makan nggak? Butuh beras nggak? Butuh sumbangan nggak? Hanya selama dibutuhkan. Jadi selama Anda punya waktu dan kesempatan untuk menuang, tuanglah. Di situ Anda akan melihat setiap bejana yang Anda isi dengan minyak akan penuh. Itulah mujizatnya. Semakin dialirkan, semakin banyak. Semakin dituang, semakin berisi. Semakin diberi, semakin dapat. Bukankah ini hukum rohani dari Tuhan? Jadi kalau Anda mau mengalami breakthrough seperti wanita ini, hanya ada satu kalimat kunci. Jangan jadi orang pelit. Tuanglah. Anda simpan-simpan juga. Buli-buli itu di sana tidak akan berarti bagimu. Untukmu pasti akan kurang. Tidak akan mencukupi untuk kebutuhan satu rumah. Jadi tuang saja. Nanti akan melihat. Tapi yang aneh adalah mereka diminta masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Berarti Elisa meminta wanita ini untuk melakukan tindakan private, tindakan pribadi. Dan itu bicara tentang iman. Iman itu kan personal, saudara. Kadang-kadang memang di dalam Tuhan itu cara kerjanya aneh, ya. Apa yang menurut kita aneh dilakukan oleh seseorang, justru itu yang memang Tuhan kehendaki. Makanya supaya mungkin tidak dianggap gila atau aneh, Elisa berkata tutup saja pintunya. Biar ini menjadi pengalaman pribadimu, pengalaman personalmu bersama dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Makanya jangan pernah menghakimi pengalaman rohani seseorang. Karena hanya orang itu dan Tuhan yang mengerti. Lalu lihat ayat kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia apa? Terus menuang. Didekatkan bejana, tuang. Dekatkan bejana, tuang. Jadi kalau ada bejana dalam tanda kutip yang sedang mendekat kepadamu, dan Anda masih memiliki minyak dalam buli-buli, entah berapapun banyaknya, jangan peduli lagi mengenai volume yang ada di sini. Perintahnya adalah tuang. Ya tuang, saudara. Anda akan melihat bejana-bejana itu terisi, dan minyak itu tidak pernah habis. Terus mengalir. Di situ mujizatnya. Ketika bejana-bejana, lihat ayat ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, jadi dia bertanya kepada anaknya, dekatkan lagi bejana kepadaku. Apa jawab anaknya? Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini disebut dengan ekspektasi mujizat, saudara. Jadi ketika Anda menuang, Anda akhirnya berlarut di dalam peristiwa itu. Anda mengikuti dinamikanya. Jadi hatimu, passionmu itu akan cenderung mengikuti polanya Tuhan. Jadi Tuhan sudah berkata tuang, ya tuang. Tuang terus. Itu menjadi naturmu, saudara. Makanya saya selalu melihat orang-orang yang senang memberi itu, akhirnya itu menjadi bagian dari gaya hidupnya. Orang-orang yang sedang memberkati orang lain, akhirnya itu menjadi bagian dari gaya hidupnya. Justru dia merasa tidak nyaman kalau dia tidak melakukan sesuatu kepada orang lain. Sehingga dia bertanya, mana lagi yang harus dibantu? Ya? Mana lagi bejana? Dekatkan lagi kepadaku. Karena dia tahu ketika tidak ada bejana, maka minyak akan berhenti. Orang yang punya mentalitas mujizat, saudara, pasti dong
tidak akan menghendaki minyaknya berhenti mengalir. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi kita. Jangan sampai dalam tanda kutip minyak yang Anda miliki berhenti mengalir hanya karena tidak ada bejana yang didekatkan lagi kepadamu. Atau jangan sampai terjadi ada bejana-bejana yang seharusnya Anda isi, justru Anda tolak. Ada bejana-bejana yang mendekat kepadamu, justru Anda singkirkan. Aduh, saudara, justru itu kesempatan bagimu untuk menuang. Di situ Anda akan melihat bahwa minyak akan terus mengalir. Jadi ketika dia meminta bejana lagi, tidak ada lagi tempat untuk menuang, ya otomatis. Aneh ya, minyak dari buli-buli itu berhenti mengalir. Lalu, lihat ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Saya percaya setelah peristiwa ini, kehidupan ekonomi wanita ini dan anak-anaknya mengalami pembalikan keadaan. Pulih lebih dari apa yang mereka ekspektasi sebelumnya. Tapi poin yang menarik di sini adalah kritik buat kita. Apa yang dilakukan wanita ini setelah dia terus menuang dan menemukan akhirnya banyak bejana yang berisi minyak di dalam rumahnya, dia tidak langsung menjualnya. Dia datang kembali kepada hamba Tuhan itu, kepada Elisa, untuk memberitahu ini yang sudah terjadi, apa yang harus aku lakukan. 2 kali Elisa berkata kepada wanita ini, pergilah. Ya, di dalam ayat ketiga, pergilah lakukan ini. Kemudian setelah itu di dalam ayat yang ke-7, pergilah. Artinya memang lakukan sesuatu, pergilah. Lakukan sesuatu. Jual minyak-minyak itu. Ini yang menarik, saudara. Sebagai gembala dan sebagai pendeta, hamba Tuhan, saya sering menerima permohonan doa dari orang-orang, anak-anak Tuhan. Abuna, tolong dukung doa, usaha saya lagi bangkrut. Saya doakan. Abuna, tolong dukung doa, saya lagi punya masalah di dalam bisnis. Saya doakan. Ada masalah dalam keluarga, kita doakan. Terjadi pemulihan. Bisnis menjadi baik kembali. Ya, ada problem yang akhirnya selesai, bisnis jadi baik. Taunya saya baik dari mana? Dari orang lain. Ya, kok bisa begitu? Orangnya nggak kembali, saudara. Hanya pada saat butuh saja, baru malam, tengah malam bisa ditelepon loh. Abuna tolong dukung doa ya, jam 12 malam lagi ngantuk-ngantuk, HP saya bunyi. Abuna bisa bantu doa saya sekarang. Sekarang, itu loh saudara. Ada orang yang tidak pernah terhubung sebelumnya, kalau lagi butuh. Mintanya dilayani seketika. Tapi setelah situasinya berbalik, situasinya jadi baik. Lupa mengabari. Lupa memberitahu, bahkan lupa berterima kasih. Walaupun sebenarnya hamba Tuhan tidak butuh terima kasih, saudara. Tapi di situ saya belajar melihat. Ada orang-orang yang memang terus pergi dan tidak memberitahu mengenai karya Tuhan yang telah terjadi di dalam hidupnya setelah dia didoakan. Dulu awal-awal saya suka sengit. Jujur saja, pendeta juga manusia, suka sakit hati. Ini orang sudah didoakan sungguh-sungguh. Giliran dia keadaannya pulih, dia lupa, saudara. Nah, nyapa aja enggak. Sepertinya seolah-olah saya minta bagian. Enggak butuh saya. Hidup saya sebagai hamba Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Ya. Awal-awal saya sengit. Tapi akhirnya saya bisa bisa menghibur diri saya, bisa menerima keadaan itu. Oh, wajar, ya. Bukan berarti tidak tahu berterima kasih, ya harusnya dia berterima kasih pada Tuhan ya, bukan pada saya. Tapi paling tidak memberitahu, karena itu juga menguatkan saya bahwa doa yang saya panjatkan itu juga didengar, ya. Itu menguatkan buat hamba Tuhan. Ada dulu satu orang teman itu, dia berkata, ini jangan ditiru tapi ya, dia datang minta untuk mendoakan kuponnya, lalu setelah itu selesai. Yang dia suruh untuk mendoakan kuponnya, bahkan dia kirim sopirnya, kirim stempel tokonya di kupon itu. Lama kemudian tidak ada beritanya, saudara. Lalu tiba-tiba 6 bulan kemudian saya ketemu dia, saya bertanya, gimana kabar undian? Oh, sudah menang Abuna. Ini saya sudah pulang kembali dari Jepang. What? Rupanya undian itu jadi, saudara. Dia jalan-jalan pergi ke Jepang, bahkan tidak ngabari. Apakah saya sakit hati? Dulu ya, sekarang enggak.
Ya memang itu natur alamiah. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang seperti itu gayanya. Belajar dari wanita ini. Belajar bahwa mensyukuri bahwa setiap perbuatan ajaib yang Anda terima dan Anda alami itu karena campur tangan Tuhan. Belajar berterima kasih pada Tuhan. Nah, kalau Anda berjumpa dengan seorang hamba Tuhan minta didoakan, apapun perubahan yang pernah Anda alami, yang Anda alami dari hasil doa itu, jauh lebih baik ketika Anda memberitahunya, mengabarinya, puji Tuhan, doa kita didengarkan. Itu akan berdampak bagi hidup hamba Tuhan itu sendiri. Amin. Jadilah orang-orang yang berterima kasih. Orang-orang yang bersyukur. Itu yang dilakukan oleh wanita ini. Ini disebut dengan mentalitas, saudara. Makanya kalau kita di dalam Tuhan itu, kalau kita mau terus-menerus melihat mujizat bisa terjadi dalam hidup kita, jadilah orang-orang yang bisa mengucap syukur atas setiap hal yang Anda terima. Haleluya. Itu saja firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan mengingatkan kita untuk menjadi anak Tuhan, apalagi di tengah situasi krisis hari-hari ini. Bagaimana harus menjadi anak Tuhan yang jadi berkat, yang terus menuang dan menuang dan menuang dan menuang sampai tidak ada bencana lagi. Haleluya. Mari kita berdoa.